Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 80 Pekanbaru. Hari ini saya akan menyampaikan desiminasi calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SD Negeri 80 Pekanbaru, yang mana materi yang akan disampaikan yaitu budaya positif. Budaya positif ini seharusnya membudaya di sekolah kita, mulai dari disiplin sampai nanti menjadi suatu kebiasaan yang membudaya, sehingga kita tidak perlu memberi hukuman kepada anak-anak kita semua nantinya. Dan selama ini kita selalu berpikir bahwa disiplin itu bisa kita terapkan dengan teknik hukuman atau penghargaan atau reward. Sementara berdasarkan materi yang kami dapatkan di guru penggerak, bahwa mendisiplinkan anak itu ada beberapa caranya, dan memberikan hukuman atau reward bukan cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, berikut ini saya sampaikan materi yang kami dapatkan. Selanjutnya ini konsep inti dari budaya positif. Pertama, paradigma perubahan. Selanjutnya disiplin. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan semuanya ini akan kita bahas satu persatu, walaupun tidak mendetail, tapi akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan secara perlahan-lahan untuk kedisiplinan anak-anak di sekolah kita. Nah, ini perubahan paradigma, di mana selama ini kita berpikir bahwa kitalah orang dewasa yang mengontrol murid, kitalah yang memberikan kontrol pada murid, sehingga kita bisa membujuk, mengerti, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau mengkritik, bahkan menawari dengan reward ya. Nah ini paradigmanya, bahwa Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga bahwa hal tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang B biasanya ini tugasnya merayu supaya A itu untuk mau membukakan tangannya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah kita membuka kepala tangan kita atau tidak? Nah, biasanya kita di 2 sesi ya, satu pengen merayu, biasanya seperti itu, satu tetap mempertahankan. Nah, inilah posisi kontrol kita terhadap murid kita. Apakah kita yang mengontrol murid atau kita yang dikontrol murid selanjutnya? Ini paradigma perubahan dari disiplin positif. Selanjutnya ini ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ini ilusi sebenarnya, tapi bukan sebenarnya, ini hanya ilusi Bapak Ibu ya. Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selama ini kita kan berpikir bahwa kamu nih setiap hari melakukan ini, setiap hari ya kapan salahnya, kapan baiknya. Nah sementara dengan ilusi ini, sementara pikiran kita dapat menguatkan karakter, sebenarnya tidak dapat menguatkan karakter secara efektif, karena kritik ini menimbulkan motivasi secara eksternal, bukan motivasi dalam diri sendiri, sehingga sangat tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa kita. Jadi selama ini kita merasa dipanggil siswa kita
Kamu lagi, apa sih, kapan sih berubah? Nah, selama ini kita kan, saya seperti itu, mendisiplinkan siswa. Kamu lagi, ini lagi, berulang-ulang, kamu setiap hari. Nah, sebenarnya ini yang orang merasa bersalah ini tidak efektif mendisiplinkan siswa dan tidak dapat membentuk siswa itu sendiri. Jadi selama ini kita sangat keras berusaha untuk membantu siswa kita atau menumbuhkan karakter siswa kita. Selanjutnya, ilusi yang terakhir adalah orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya kamu harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ilusi ini sebenarnya, paradigma ini tidak relevan dengan disiplin positif yang harus kita budayakan di sekolah kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini stimulus dan respons, teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrolnya memang kebutuhan kita jauh berbeda. Setiap individu tidak sama. Saya butuh ini, saya butuh itu. Begitu juga dengan anak. Anak butuh pembelajaran dengan media A. Anak ini cukup dengan membaca buku. Anak ini cukup dengan video saja. Anak ini cukup dengan praktek baru bisa. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, saya melihat SD 80 seperti ini. Orang lain belum tentu. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kita harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami, bukan kita mencoba untuk mengubah pandangan orang. Enggak sama. Perilaku buruk dilihat dari sesuatu kesalahan. Selama ini kan kesalahan buruk, perilakunya buruk. Siapa sih? Nah, terutama di kelas saya ini yang beberapa tahun saya di sini, perilaku buruk itu sangat terkenal ya. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi kita harus mengetahui apa sih tujuannya, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia melakukan banyak kesalahan, kenapa dia tidak mau di dalam kelas, kenapa dia harus sering saat pembelajaran tidak mau menulis. Nah, ini pasti ada tujuannya di balik itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya atau berdasarkan teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya yang bisa mengontrol diri saya. Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Terus selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu dipaksa. Saat dibujuk harus melakukan. Yang teori kontrol sebenarnya kolaborasi, konsensus, atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi atau bekerja sama untuk melakukan pilihan-pilihan yang baru. Modal berpikir menang dan kalah. Ya, selama ini saya menang, Anda kalah, saya kalah dan menang. Jadi itu ya. Nah, modal berpikir yang sebaiknya kita terapkan adalah menang dan menang. Dia menang, saya juga menang. Jangan kalah dan menang. Jadi menang, saya juga menang. Itu teori stimulus dan respons terhadap teori kontrol murid bagi kita semuanya. Selanjutnya, disiplin. Nah, disiplin ini sangat antusias kita mendengarnya kalau mendapatkan siswa disiplin, mendapatkan guru disiplin. Ini sangat luar biasa ekspektasi kita terhadap makna disiplin ini. Nah, disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai atau tujuan yang kita inginkan. Jadi kita berpikiran selama ini disiplin, anak diam di kelas, tidak ada suara, ributnya tidak ada. Nah, itu sebenarnya ya
Jadi disiplin ini dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengontrol dirinya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah itu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya ya. Jadi yang nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah ini, profil pelajar Pancasila ini yang 6 dimensi: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan berkritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan dan insya Allah secara terus-menerus akan berusaha kita terapkan, karena sekarang sudah kurikulum merdeka, ada proyeknya, ada bukunya. Nah, kita mencoba menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang sering selama ini yang motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu biar tidak dihukum, ya kan? Ini adalah motivasi yang tingkat paling rendah, di mana motivasinya masih dari berdasarkan motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu nanti biar guru tidak marah, biar guru tidak ngasih nilai yang bagus. Nah, ketidaknyamanannya dan menghindari hukuman ini secara spesifik belum efektif mendisiplinkan siswa kita, karena motivasinya masih dari eksternal, masih dari luar dirinya, sehingga untuk disiplin masih kurang. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti ini. Saya pernah melakukan pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab? Bapak kasih 1 pena. Nah, motivasi yang seperti ini sebenarnya bagus. Sudah mau dia belajar, tetapi secara motivasi perilaku manusianya belum maksimal. Karena motivasinya, kalau nanti kita tidak memberikan hadiah, nggak mau lagi dia melakukan, kan ya. Jadi kalau selama ini kita kasih hadiah terus, dia masih mau melakukan. Sementara kalau kita tidak melakukannya lagi, motivasinya akan hilang. Jadi motivasi yang di sini bukan dari motivasi dari dalam diri, jadi masih dalam bentuk motivasi eksternal. Jadi kita berusaha untuk anak-anak nanti mendapatkan motivasi internal. Selanjutnya yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi internal yang kita harapkan kepada siswa kita. Saya melakukan ini untuk diri sendiri. Kalau saya melakukan ini nanti saya akan jadi pintar, saya akan ini. Nah, motivasi inilah yang harus kita gali kepada siswa kita, sehingga nantinya mudah-mudahan motivasi internal ini dapat kita ciptakan untuk siswa-siswa kita, agar motivasi belajar siswa dapat meningkat dengan pesat dan disiplin dirinya juga tumbuh, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Nah, selama ini di kelas kita hanya membuat peraturan, tidak boleh ribut, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh makan. Nah, dengan kalimat-kalimat yang menidakkan atau kalimat-kalimat negatif. Nah, di keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal itu kita sepakati secara bersama. Sementara kalau di peraturan kelas, kita membuat peraturan, selanjutnya ditempel, udah. Nanti dilihat sama siswanya, nih peraturan sekolah kita, peraturan kelas kita untuk tahun ajaran baru ini, tolong dibaca. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita membuat dengan bersama-sama siswa, apa yang tidak boleh dilakukan, apa konsekuensinya,
Nah, ini mampu menciptakan motivasi internal bagi siswa-siswa kita. Bapak Ibu, saya insya Allah sudah mencoba, cuman belum maksimal. Masih banyak perlu belajar ya. Nah, keyakinan kelas ini kita menggali apa-apa dari siswa sehingga anak merasa terlibat, sehingga anak nanti merasa, oh kalau saya tidak melakukannya, ini konsekuensinya. Kami sudah melakukan sepakatan bersama, sama-sama guru, sama-sama siswa. Sehingga nanti kita tidak memberikan hukuman lagi kepada siswa kita, hanya mengingatkan, nah keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Selanjutnya kita akan bertanya lagi, bagaimana konsekuensinya, apa yang harus kamu lakukan. Nah, anak akan memperbaiki diri sendiri, sehingga sangat diuntungkan. Kita juga sangat efektif mengatur kelas di dalam kelas kita. Selanjutnya ini ya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ada 5 item. Kurang jelas ya. Ada yang tulisan jelas itu tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, kalau peraturan kelas selama ini kita datang tidak boleh terlambat. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, di sini bunyinya tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi dia di keyakinan kelas ini kita buat kalimat-kalimat positif. Untuk membuat kalimat positif ini, kita bersama murid membuat peraturan kelas dulu. Selanjutnya nanti kalimat peraturan kelas nanti kita cari nilai-nilai kebajikan universalnya. Selanjutnya kita berubah menjadi kalimat-kalimat positif yang akan memacu budaya positif atau disiplin positif pada siswa atau di kelas kita. Nah, ini tahap pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalkan 5, 4, atau 3 saja. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat siswa. Misal nih, datang tepat waktu. Berarti itu keyakinan kelas. Apa konsekuensinya kalau tidak datang tepat waktu? Nanti bisa kita rumuskan bersama siswa. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, konsekuensinya apa? Misalnya, kalau saya tidak datang tepat waktu, Pak, saya misalkan nih duduk dulu sebentar, permisi, atau saya menulis puisi seperti itu. Nah, mereka yang menentukan konsekuensinya bersama kita dalam diskusi pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dapat kita terapkan di kelas kita. Keyakinan kelasnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, tadi seperti tadi kita berdiskusi bersama-sama menentukan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah tidak cocok, bisa kita ulang bentuk keyakinan kelas lagi, diulang lagi dari seperti kita membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita, yaitu kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini serta bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini mampu menumbuhkan motivasi internal dari kita. Saya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup.
siswa kita juga mungkin yang sering nakal itu ya, dia butuh kasih sayang atau dapat diterima di kelas kita. Ya bisa jadi, dan mungkin yang nakal-nakal itu banyak melakukan sesuatu di luar kemauan kita. Mungkin mereka membutuhkan kasih sayang atau untuk dapat diterima di kelas oleh gurunya. Sementara kita sebagai guru belum mengetahui apa sih yang mereka butuhkan sehingga mereka melakukan ini. Nah, Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini kita dapat terapkan di kelas untuk menciptakan budaya positif di kelas kita. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, yang ini ada pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini posisi kontrol guru di kelas saat anak melakukan kesalahan. Pertama penghukum. Penghukum ini biasanya berbicara dengan nada yang keras, dengan mata melotot. Efeknya kalau guru penghukum ini anak akan merasa minder, dan motivasi untuk disiplin. Mungkin dia akan merasa dendam. Bapak tuh melotot-melotot marah dengan saya, kan nanti saya dendam dengan bapak saya tidak senang. Ini posisi kontrol penghukum. Selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini sangat tidak efektif karena anak akan merasa rendah diri. Saya tidak mau lakukan itu lagi lah, nanti takut bapak marah, nanti takutnya saya prestasinya rendah. Jadi anak akan merasa rendah diri atau bahkan mengucilkan diri dari teman-temannya. Selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya adalah teman. Teman ini efektif Bapak Ibu kita terapkan sewaktu-waktu, tidak selamanya, karena dari 5 kebutuhan manusia tadi, teman ini adalah untuk kasih sayang. Jadi guru lebih dekat dengan siswanya, lebih rileks dengan guru, sehingga tidak ada batasan. Tidak ada batasan bagi siswa terhadap kita. Nah, ini posisi teman ini bisa kita lakukan, tetapi posisi ini tidak efektif untuk menciptakan disiplin kita anak, karena dia akan mengke dengan kita, sehingga untuk kedisiplinan akan sangat kurang. Selanjutnya adalah pemantau. Posisi kontrol pemantau ini, guru akan mengingatkan apa saja kesalahan-kesalahan kamu, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, apa konsekuensinya. Nah, ini posisi pemantau ini juga belum efektif untuk menciptakan disiplin positif, karena anak akan merasa didikte, karena anak akan merasa terus diingatkan akan kesalahannya. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang paling ideal untuk kita guru. Posisi manajer ini kita memotivasi siswa, kita merefleksi mereka kenapa membuat kesalahan, kita menanyakan kepada mereka kenapa mereka melakukan kesalahan ini, apa latar belakang, kita mengetahui kebutuhan mereka, kenapa mereka melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi ini posisi kontrol yang paling bagus kita terapkan atau paling efektif untuk menciptakan nilai positif adalah posisi manajer. Nah, selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah usaha kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Misalnya anak datang terlambat. Biasanya anak datang terlambat, kamu sini duduk, berdiri, baris di depan, ambil sapa, bersihkan WC. Ini ya, selama ini kita melakukan itu. Bersihkan WC, bersihkan di depan situ, lari 10 keliling, atau hormat bendera 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu
apa Pak? Ini cara agar anak mampu mendapatkan motivasi internal di dalam dirinya. Ini terdapat cara paling efektif agar anak bisa menciptakan motivasi internal di dalam dirinya. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak yang melakukan kesalahan menjadi sukses. Berbuat salah, contohnya itu kalimat-kalimat yang memicu supaya dia menyadari. Ini kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat seperti ini. Soalnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa juga menyelesaikan ini. Ini kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi kita menggali masalah-masalah yang ada pada siswa. Selanjutnya validitas. Kita memvalidasi kesalahan yang dia lakukan. Benar kamu datang terlambat, nak? Iya. Kenapa kamu datang terlambat? Itu ya. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Pasti kita menanyakan mengapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu terlambat? Biasanya kan selama ini kita langsung menghukum. Nah, kamu terlambat. Kamu tidak pakai sepatu warna hitam. Lepas. Satu hari ini kamu tidak pakai sepatu. Selama ini kan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu. Dia pakai sendalnya dirampas. Ya, jadi di validitas tindakan ini kita berusaha memvalidasi anak. Anak itu melakukan kesalahan itu kenapa? Apa dibalik itu? Sehingga nanti anak bercerita bahwa Pak, saya datang terlambat karena saya lambat bangun, misal. Atau saya lambat bangun karena orang tua saya pergi ke pasar dan saya cuma sendiri di rumah. Bisa jadi seperti itu. Hingga kita akan menggali penyebab dari tindakan yang dia lakukan. Kalimat-kalimat yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan siswa. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan pada anak, nak, kamu keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar dari perlakuan kamu ini yang kamu lakukan? Misalkan dia datang terlambat datang ke sekolah. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pasti dia mengingat karena keyakinan kelas kita sudah buat bersama sama siswa kan. Jadi pasti dia ingat, oh ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas datang tepat waktu. Jadi kita mengarahkan siswa untuk apa sih yang bisa kamu lakukan agar kesalahan ini tidak kamu lakukan lagi. Ya ini. Jadi menanyakan keyakinan ini kita akan mengajak anak untuk mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah ini pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Berarti tadi ya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan melakukan kesalahan ini, dengan datang terlambat ini. Nah kita tanyakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian mungkin itu penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama, ya kan? Mudah-mudahan saya bisa menerapkan ilmu yang didapatkan dan kita berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif sehingga menjadi budaya positif bagi lingkungan di sekolah SD Negeri 80 Pekanbaru. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya.
Oke Bapak Ibu, demikianlah diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kurangnya banyak, lebihnya tidak ada. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama bagi saya bisa saya terapkan di kelas. Dan untuk membuat disiplin positif di kelas kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang di depan sendiri. Nah, kalau kamu sama siapa tuh tak selesai tugas kamu, udah selesai kamu cerita aja tuh depan. Udah pun nggak bisa. Itu kalau berdasarkan ini apa ya? Masih motivasi eksternal, cuman kita berusaha supaya saya selaku guru sekarang masih mencari formulanya apa sih yang harus kita terapkan. Kalau anak di kelasnya kan seperti Rehan, si Rizky Maulana ya, yang Satria Maulana, ya sering melakukan tugasnya. Mungkin solusinya ada mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka nanti produknya tidak sama. Siswa ini sedikit aja, siswa yang ini tapi perlakuannya sama. Perlakuannya mungkin mereka di mana sih? Kemarin saya pernah menerapkan pembelajaran proyek aku. Rekan sama Satria itu duluan dia selesai. Sementara yang lain belum. Yang biasanya tulisannya rapi, malah nggak selesai mengerjakan proyek. Jadi kan otomatis kita harus mencari apa ya? Mencari profil belajarnya dulu. Nah, nanti kita coba sama-sama kita mencari profil belajar kayak mana sih? Kayak mana mencari minat siswa apa Pak ya? Iya. Fungsinya asesmen di awal. Iya, betul. Fungsi asesmen awal. Jadi dengan asesmen itu nanti metode mana yang kita gunakan per individu anak kan itu. Betul Pak. Sebenarnya kalau dalam penyampaian itu luar biasa, cuma dalam praktek kita tidak. Karena kan hakikat merdeka belajar itu ya Pak. Kemarin saya tanya dengan siapa? Kak Raja. Jadi dia kan sudah menyampaikan itu. Ya hidup Kak. Iya, dia udah mempraktekkan itu. Jadi si Anu ini toh, si B ini metodenya itu nggak bisa. Ini ya gimana? Ini membaca nih gimana? Ini nonton gimana? Ini metodenya beda-beda. Iya. Dan melakukan udah ada. Kemarin Pak, yang kita lakukan di mana Pak? Iya, istri. Jadi kita Pak, kita sebenarnya pertama itu sebelum pembelajaran itu kita berat pekerjaan guru itu kan. Pertama sebelum kita belajar masuk materi baru terutama setiap hari sih. Misalkan kita mau masuk bab 2 kayak itu kan, materi apa sih tentang apa buku zakat. Nah, tentang zakat kita cari dulu pengetahuan awal siswa, apa sih yang sudah mereka ketahui tentang zakat. Buat pertanyaan resepsi. Nah, awalnya apa sejenis pretest kayak itu, pretest anak udah tahu apa aja, nah baru kita masuk. Lalu nanti kita itu kemampuan awalnya juga kita buat. Saya ini sekarang nih di modul 2 ini kita kan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini sudah mulai Bapak. Jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi ini kita pertama tadi tes awal itu ya Bu. Nantinya kita tahu profil belajar siswa. Anak ini auditori, anak ini visual. Nah, kita itu yang belum kita lakukan selama ini kan Bapak Ibu ya.
saya terutama belum. Saya baru masuk ngajar dah. Masuk ngajar sehingga tidak peduli dengan kebutuhan dasar siswa kita. Apa yang mereka butuhkan? Jika mereka ini kalau belajar ini biar cepat tangkap, lihat video. Mereka ini kalau jika sebenarnya kita tidak dengan banyak ini Pak, tidak dengan banyak model. Ini saya menyampaikan tentang zakat. Pertama saya jelaskan dulu zakat adalah untuk yang audio Pak Bu. Selanjutnya visual kita tayangkan aja videonya. Makanya di Merdeka Belajar itu kan selalu bawa fokus. Kan kita tayangkan videonya kan dia lebih cepat karena visual kan Bu. Untuk yang estetik apa sih kita cari? Supaya dia ini zakat mungkin hitung-hitung ya cepat tahu dia. Jadi ini Pak Bapak Ibu menyikapi ini saya terutama harus banyak belajar. Kita sama-sama belajar, biar berkolaborasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Berpihak kita pada murid itu, anak ini butuh apa? Kasih sayang kah? Penguasaan kah? Bertahan hidup, pokoknya dia ini butuh apa kita layani. Sementara kita selama ini kan saya ngajar pokoknya sampai udah. Selesai udah. Jadi tugas kita dituntut dari mereka belajar ini. Sementara selama ini mungkin dari Bu Sari asalnya itu mungkin udah ada ilmu itu, cuman ilmu itu udah ada, cuman kita yang mengakui sesuai. Santai aja lah. Anak mau pintar mau enggak peduli saya gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi ya Bapak Ibu kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri nanti apa? Mana ya? Karena kita lain menghadapi benda hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati bisa kerja sendiri. Patahkan aja, udah. Bakar, nggak mau nurut, patahkan. Tapi kalau benda hidup itu payah. Kita berkolaborasi dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Kelas 1, kelas 2. Anak ini kan dari kelas 1, kelas 2 kan kita tahu tuh kebiasaannya apa Bu. Dari kelas 1, kelas 2 kebiasaannya apa. Jadi kita mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama berkolaborasi dari tingkatan bawah. Misalkan kelas 1 tanya ke kelas 2 nih. Kelas 2 tanya ke kelas 1 gurunya dulu. Anak ini gimana sih Bu? Anak ini gimana? Ini merupakan apa cara kita mengetahui apa kemampuan awal belajar siswa. Ya kan? Selama ini kan kita kurang komunikasi. Pertama, saya masuk kelas sudah selesai, ngajar, istirahat, kalian ngobrol-ngobrol, udah itu lagi. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu komunitas belajar atau kombel yang kita bentuk tidak tiap kali kombel yang kita bentuk bisa kita efektifkan untuk setiap hari Sabtu atau setiap bulan kita ada kegiatan kan? Kalau kita akan membahas masalah-masalah di dalam kelas. Kalau menurut saya seperti ini apa cara mengatasinya. Kemudian kita sama-sama bisa belajar ya Bapak Ibu. Gimana Bu Masira? Oke. Rani. Ya. Alternatif mau kemana? Ya. Misalkan nih, gimana Pak? Kalau kita kan nggak boleh lagi hukum anak tuh. Ya. Caranya maksudnya seperti apa? Ya misalkan nih, seperti apa contohnya Pak? Ya misalnya enak ya. Nah, berantem ya Pak ya? Ya, berantem ini kan selama ini kita kan hukum ya Pak, kedua-duanya. Sebenarnya ada ini segitiga restitusi. Ini kayak gini ya Pak, segitiga restitusi ini kita tidak menghukum lagi kita tidak bakalan menghukum lagi baik fisik maupun psikisnya. Tidak bakalan kita membuat kata-kata kasar lagi. Dengan segitiga restitusi kita tanyakan kenapa kamu salah, kita tanyakan kenapa
kenapa kamu berbuat itu, memang secara tidak langsung tidak kelihatan, cuman dia perlahan-lahan akan berubah menjadi budaya positif nanti. Mudah-mudahan dia akan menjadi disiplin sendiri, ya kan? Memang tahap ini belum, mungkin kelas ini belum. Memang kalau menghukum itu jangka pendek ya. Hari itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Madin yang telah memberikan paparannya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa sedikit demi sedikit bukan hanya merubah anak tapi merubah persepsi kita. Kemudian terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ini saya salut sama kita. Mari sama-sama kita seperti yang disampaikan Pak Madin untuk tetap berkolaborasi. Jangan pandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah apa yang dibicarakan. Jadi siapapun itu, mau dia honor, mau dia PN, mau dia P3, mau siapapun, kalau isi inti dari pembicaraannya itu hal yang berisi, mari sama-sama kita dengarkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 80. Sangat luar biasa Pak Madin pemaparannya. Ini kalau kita undang tutor sudah harus bayar berapa kan gitu.